Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan, kita lanjutkan tadabbur kita di sesi yang terakhir dari firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 44 sampai dengan ayat 46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Baik. Ayat ini secara tekstual itu menceritakan tentang kondisi orang-orang Yahudi yang dahulu memang menjadi kendala bagi Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam kepada mereka. Maka di sini di ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menyebut atau menjadikan khitab tujuan ayat itu kepada Bani Israel. Nah, di sini dikatakan kepada Bani Israel atau orang-orang Yahudi, apakah kalian akan memerintahkan orang lain berbuat baik padahal sedangkan kalian melupakan diri kalian, padahal kalian membaca kitab? Apakah kalian tidak berakal? Baik. Ada yang bisa kita ambil ibrah di sini. Yang pertama, walaupun ayat ini tujuannya kepada Bani Israel, tetapi ayat ini diabadikan di dalam Al-Quran dan menjadi kitab suci Nabi Muhammad SAW, dan itu harus juga menjadi pelajaran bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa pelajaran yang harus kita hayati di sini? Bahwa tidak baik orang yang memerintahkan kebaikan tapi lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya kalau bicara tentang hukum itu cocoknya buat orang, tapi kalau buat dirinya jangan. Nah, ini kan seperti itu. Kalau adil itu bagusnya buat orang, kalau buat dirinya sendiri jangan diberlakukan keadilan itu. Tapi cocoknya keadilan itu kalau menghukumi orang lain. Ini juga sesuatu menjadi karakter orang Yahudi atau Bani Israel. Orang beriman tidak boleh seperti itu. Orang beriman itu harus memberikan contoh. Terutama masalah yang kaitannya sesuatu yang wajib harus dilakukan oleh orang beriman. Maksudnya albir di sini itu adalah mengimani Rasul dan ayat sucinya. Mengimani Rasul dan ayat sucinya. Jadi albir di sini maksudnya adalah mengimani Rasul dan ayat sucinya. Nah, jangan sampai kita mendakwahkan Islam
tetapi diri kita belum masuk Islam. Ini nggak boleh. Kalau masalah ubudiyah, masalah pelaksanaan sunnah, sunnah itu banyak. Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW itu banyak. Tidak semua bisa di-cover oleh kita. Oleh karena itu ada orang-orang tertentu yang bisa rutin mengamalkan sunnah tertentu dari Nabi. Ada orang lain juga mengamalkan sunnah yang lain dari Nabi. Salah satu contoh, ada orang yang rutin mengamalkan puasa Senin Kemis. Ada orang yang rutin mengamalkan sholat duha. Ada orang yang nggak pernah ketinggalan qobliyah ba'diyah. Ada orang yang nggak pernah ketinggalan baca Al-Quran setiap hari. Ada orang yang nggak pernah ketinggalan mentadaburi Al-Quran rutin dari awal sampai akhir. Ada orang yang nggak pernah ketinggalan mengamalkan atau mengajarkan Al-Quran. Nah, ini nilai sunnahnya itu sama, kelebihannya itu sama. Mana yang bisa kita ambil untuk dijadikan identitas kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW? Jadi sunnah itu jangan dipandang bahwa qobliyah aja atau ba'diyah aja atau puasa sunnah, enggak. Ya, tidur sunnah enggak? Tidur itu sunnah apa wajib? Tidur itu apa? Sunnah apa wajib? Tidur itu adalah kewajiban. Tidur itu bisa menjadi sebuah kewajiban. Enggak, contoh misalnya malam hari kita bangun, tapi badan kita capek, terus ngantuk. Antara sholat malam sama tidur mana yang lebih sunnah? Nah, kan bingung, ya kan? Jadi kata Rasulullah, kalau ngantuk, kalau capek tidur. Kalau kita memaksakan sholat tahajud, salah. Kenapa salah? Karena kita anggap sholat tahajud itu wajib, padahal status hukumnya sunnah. Tahu bagaimana cara mengamalkan sunnah? Cara mengamalkan sunnah, sekali-kali mengamalkan, sekali-kali tidak. Itu cara mengamalkan sunnah. Kecuali kita sudah paham status hukumnya. Walaupun kita mengamalkan rutin, tapi kita paham status hukumnya dan tidak memaksakan diri. Awas, jangan keliru. Nah, jadi Abu Bakar, sahabat terdekat Nabi, itu tidak selalu mengamalkan sunnah qobliyah. Karena dia apa? Paham bagaimana kalau sahabat seperti Abu Bakar dilihat oleh banyak sahabat terus rutin mengamalkan qobliyah, ba'diyah, nanti bisa jadi qobliyah ba'diyah itu dianggap sebuah kewajiban. Nah, ini perlu dipahami. Dan jangan sekali-kali menyepelekan orang yang tidak mengamalkan sunnah seperti kita. Kita rutin qobliyah, tapi orang lain nggak qobliyah, kita nganggap wah kurang level orang ini. Jangan. Boleh jadi dia mengamalkan sunnah lebih banyak dari kita selain qobliyah atau ba'diyah. Ya kan? Apalagi orang itu adalah alim. Kalau orang alim itu sholat 1 rakaat itu bandingannya dengan kata hadis Nabi, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Satu orang alim sholat 1 rakaat
itu bandingannya dengan ribuan jutaan orang yang nggak ngerti, ya, itu sholat ribuan rakaat. Kenapa begitu? Karena orang alim itu setiap doa di dalam sholat, gerakan itu bermakna. Nah, pertanyaannya sekarang, contohnya bacaan sholat yang kita fahami berapa persen? Ya, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dibaca kapan? Kapan dibaca? Ya, ketika kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sering kita baca apa enggak? Jarang. Yang ada juga sami Allahu liman hamidah, cukup. Yang diteruskan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du jarang. Tapi kalau orang tahu, paham makna dan kandungannya, dia jarang mau meninggalkan. Terutama kalau kita sholat sendirian. Ya, lah iya, hamdan katsira itu juga bisa, ya kan? Tapi hadis Nabi seperti itu. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Jadi yang dimaksud memerintahkan orang lain kebaikan, kebaikan yang dimaksud di sini adalah akidah. Jangan sampai memerintahkan orang lain berislam tapi dirinya sendiri tidak Islam. Memerintahkan percaya kepada Nabi tapi dirinya sendiri tidak percaya kepada Nabi. Contohnya Bani Israel, ya kan? Memerintahkan orang lain harus percaya kepada nabinya tapi dirinya sendiri tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, wa antum tatlunul kitab, padahal Bani Israel itu membaca kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah Taurat. Kitab Taurat. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Yang dimaksud ta'qilun itu bukan hanya pikiran, tapi melibatkan hati. Ya. Kalau pikiran bisa berilmu. Ya, kalau pikiran bisa berilmu. Tapi belum tentu berakal. Nah, ini ya. Orang berilmu boleh, tapi belum tentu berakal. Orang Yahudi pinter, ahli kitab, tapi belum tentu berakal. Maka Allah tanyakan afala ta'qilun. Orang beriman harusnya berakal, pinter dan berakal. Nah, gitu ya. Kalau pikiran bisa berkembang, ada stagnannya, ada berkembang bisa. Tapi kalau hati itu sifatnya fluktuatif. Hati itu sifatnya fluktuatif dan punya karakter sendiri. Maka kita harus belajar menata hati, gitu ya. Abu Bakar, Umar, karakter hatinya beda. Kalau Abu Bakar itu diibaratkan di dalam surah Al-Baqarah itu, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang terbelah tetapi memancarkan setelah itu pancaran air yang sangat deras. Itu Abu Bakar. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika ada berita tentang Isra Mi'raj disampaikan kepada Abu Bakar, Abu Bakar cuma nanya, dari siapa berita ini? Dari Muhammad bin Abdullah. Kalau dia yang ngomong, saya yakin, saya percaya. Walaupun berangkat setelah Isya, sebelum subuh sampai lagi ya di Madinah.
Ya. Ini. Ada juga batu yang terbelah, ya. Ada juga batu yang terbelah. Wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minal ma. Keluarnya cuman air aja dikit. Pecah tapi keluarnya air dikit. Nah, itu konsepnya seperti Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab butuh waktu untuk masuk Islam, 6 tahun. Tidak seperti Abu Bakar yang cepat menerima hidayah, itu cepat. Nah. Kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yang bisa kita pelajari adalah mohon pertolongan kepada Allah itu ada teknik. Ada tekniknya. Teknik yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah bis-sabri was-shalah. Bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah. Contoh, kita punya masalah, punya problem. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan jalan keluar dari problem. Ya Allah, berikan solusi dari problem. Ya Allah, sembuhkan kami. Ingat, sabar dulu. Mungkin Allah tidak langsung memberikan solusi. Diberikan dulu waktu, dibiarkan dulu lama. Allah akan lihat sejauh mana kesabaran. Nabi Zakaria pengen anak. Dari mulai nikah sampai usia 90 tahun, rambut memutih, badannya sudah bongkok, baru Allah berikan Yahya. Lama prosesnya. Itu nabi. Kita bukan nabi. Minta pengennya bim salabim. Habis gitu terus kalau lama sedikit nyalain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya kan? Walaupun permintaan kita belum terkabul, kita husnuzon terus kepada Allah Subhanahu. Pasti apapun peristiwanya, keadaannya, Allah lah yang terbaik. Allah lah yang memberikan yang terbaik. Kadang-kadang pilihan kita itu lebih baik mana? Kadang-kadang kita berdoa langsung terijabah, itu berarti pilihan kita diridhoi Allah. Kadang-kadang kita berdoa mengharapkan sesuatu, sesuatu itu nggak hadir. Itu artinya apa? Artinya Allah memilihkan yang lain. Nah, sekarang kita mau milih mana yang terbaik. Yang dipilih sama kita, apa yang dipilih sama Allah? Yang dipilih sama Allah. Maka orang menghadapi rintangan, kesulitan apapun, dia tetap bahagia. Kuncinya sabar. Wasta'inu bis-sabri. Yang kedua, sholat. Sholat itu adalah interaksi kita terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah itu kalau pusing, kalau anak muda bilang bete, punya problem enggak ini, ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Wudhu, sholat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan sholat hajat kadang-kadang. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kita begitu enggak? Punya problem, ingat. Siapa yang kita ingat kalau punya problem? Kalau sakit yang diingat bukan dokter. Ya, baik. Punya problem, yang diingat pertama Allah. Karena yang memberi nyawa kita Allah. Dia yang paling tahu tentang diri kita, Allah. Ini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, salat akan menjadi solusi, syaratnya khusyuk. Salat akan menjadi solusi, syaratnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Nah, itu pertanyaannya. Semua rata-rata di dalam kitab pengertian khusyuk itu al-khudu' atau hudurul qalbi, ya, wa sukun al-jawarih wa ta'at lillahi ta'ala.
hudurul qalbi, menghadirkan hati dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dimaknai khusyuk itu konsentrasi, ya kan? Tidak pernah memikirkan yang lain. Kalau maknanya khusyuk seperti itu, Rasulullah nggak khusyuk. Waktu Rasulullah ngimami sholat, kemudian cucunya Husain itu naikin punggungnya, Rasul tidak bangkit dari sujudnya. Sahabat nakal, ini ngapa nggak bangun-bangun Rasul? Nengok, oh lagi dinaikin sama cucunya. Sahabat itu ya nakal. Tapi nakalnya sahabat memberikan keberkahan buat kita. Apa keberkahan? Ada hadis. Akhirnya dia meriwayatkan hadis, oh Rasul gini. Itu berkahnya apa? Berkahnya sahabat yang nakal nengok, lagi sholat nengok, oh Rasulullah lagi dinaikin Husain cucunya. Ternyata benar, ketika Rasul selesai sholat, tanya, ya Rasul kenapa engkau sujud lama? Dan ya karena ada Husain di punggung saya. Artinya pada saat itu Rasulullah tidak konsentrasi, konsennya ke cucunya. Berarti nggak khusyuk dong Rasul. Siapa yang berani bilang bahwa Rasul nggak khusyuk? Anda lebih khusyuk dari Rasul gitu. Baik. Nah ini wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Nah, khusyuk yang lebih tepat adalah definisi ayat berikutnya. Khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi salat khusyuk itu kita lakukan setiap saat. Khusyuk dalam salat itu kita lakukan setiap saat, bahkan di luar salat. Ya, bahkan di luar salat. Bangun pagi kita bergegas menuju sholat subuh. Setelah sholat subuh apa yang kita lakukan? Setelah sholat subuh apa yang kita lakukan? Hah? Apa? Bukan. Setelah sholat subuh yang kita lakukan adalah menunggu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur apa yang kita lakukan? Menunggu sholat asar. Setelah sholat asar menunggu maghrib, menunggu isya, ya. Tidur ngapain tidur? Menunggu sholat subuh. Habis subuh kerja ngapain kerja? Menunggu sholat. Jadi kerja, ya kan? Makan, minum, mandi itu hanya sampingan. Yang inti adalah kita sholat 5 waktu. Itu namanya khusyuk. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kita yakin bahwa hidup kita itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman. Kalau kita hidup seperti ini aman. Coba. Kira-kira kita ingat Allah terus nggak dengan seperti ini? Pasti kita ingat Allah terus. Karena yang kita lakukan ini cuma nunggu sholat. Mati di antara jam 9 pagi meninggal, itu meninggalnya dalam proses menunggu sholat. Coba. Meninggal dalam proses menunggu sholat. Maka hadis mengatakan, ya, umatku akan selalu dalam posisi kebaikan. Dari kebaikan satu berpindah kepada kebaikan yang lain. Kenapa begitu? Karena ya, ketika dia sholat subuh, setelahnya dia kerjaannya adalah menunggu sholat zuhur dan seterusnya. Ya, baik. Jadi kita optimis nggak masuk surga nih? Optimis. Jangan pernah ketakutan masuk neraka itu bisa mengalahkan
keoptimisan kita masuk ke dalam surga. Nggak boleh. Kita harus lebih optimis masuk surga daripada masuk neraka. Maka orang yang lebih optimis masuk neraka ini bahaya. Ya. Nah, seperti itu. Maka dari itu di surah Al-Fatihah itu tidak ada sifat Allah mengazab, itu nggak ada. Surah Al-Fatihah yang ada sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya kan? Jadi itu aja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi kepribadian akhlak kita yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita bisnis sebenarnya itu cuma sampingan. Yang intinya adalah menunggu sholat. Baik, kita tutup dengan doa. Ya. Bapak Sulaimi sakit, Ya. karantina. Baik, ada ikhwan kita yang sakit, maka kita doakan sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk. Ishfi Bapak Sulaimi shifaan la yughadiru saqama. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Ya syafi'ur rahman. Baik, para ikhwan sekalian, kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.